Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Bernama koalisi perubahan itu ya salah total. Kenapa? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini sebelum Mbak Vera stop nih. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini adalah video, ini ada gitu ya, bukan adalah keceplosan ya. Ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Abah ya, yang sudah lama tidak nongol ke permukaan ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Ya mungkin karena dia bukan siapa-siapa lagi sekarang gitu ya, jadinya nggak ada media baik media online, media elektronik maupun media massa koran dan lain sebagainya yang mewawancarai dia lagi dan meng-up berita-berita tentang dia lagi. Ya iyalah, bukan siapa-siapa lagi, jadi nggak memiliki kekuatan, nggak bisa mendongkrak apa namanya ya, human interest gitulah, nggak bisa menarik minat pembaca gitu, karena bukan siapa-siapa lagi ya. Sadar akan hal itu, Abah pun bikin banyak gebrakan akhir-akhir ini ya. Setelah membuat partai perubahan, tapi mungkin dia berada di luar, nggak dikanggukan ya kan, hanya namanya aja yang dijual. Akhirnya kemarin dia buat ormas. Nggak mampu bikin partai tandingan, bikin ormas, ya nggak masalah lah ya kan. Ormas kan ya setara komunitas ya. Dan sekarang teman-teman ya, setelah bikin ormas ya, dia masuk kampus ya. Mungkin ini akan berlanjut gitu loh, nggak hanya satu kampus aja ya. Untuk ya semacam menjadi dosen luar biasa lah ya, memberikan kuliah umum ya. Atau mungkin lebih tepatnya dosen luar binasa. Bukan luar biasa ya, dosen luar binasa. Cuma yang bikin mengernyitkan dahi teman-temannya dan bikin kami mengelus dada gitu ya. Bukannya memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi para mahasiswa untuk nanti ke depannya dia terjun di masyarakat ya kan. Justru Abah ini menjelaskan cara merusak demokrasi ya. Dan dalam menjelaskan cara merusak demokrasi ini, dia dalam rangka menyindir bahwa demokrasi di Indonesia ini telah dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Ya tahulah sendiri ya kan siapa yang dimaksud oleh Abah. Jokowi yang dimaksud. Ini yang bikin saya tuh ngelus dada gitu loh. Masuk ke universitas, memberikan kuliah umum ya kan, isinya yang gedabrus, memfitnah, dan mencuci otak ya kan. Aduh, celakanya ya. Ya kok masih ada kampus yang membuka pintu untuk orang-orang macam kayak gini ya kan. Yang bikin heran, orang macam kayak gini masih banyak aja pengikutnya. Padahal ngedabrusnya itu nggak pernah ada buktinya, nggak pernah bisa dibuktikan, ya kan? Katanya air jangan dialirkan ke laut, dimasukkan ke dalam tanah, bikinlah banyak gorong-gorong, bikinlah banyak sumber resapan. Tuh lihat tuh Jakarta sekarang ya kan. Faktanya gimana? Jakarta banjir terus.
Aduh, nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kami menggoyangkan langit, menggempakan darat, menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Kami bangsa yang rela bekerja keras demi pembelian cita-cita. Sangat koclak ya, koclak ya Mas Jimmy Suwilo ya, yang baru-baru ini merilis YouTube-nya ya, merilis channel YouTube-nya Mas Jimmy Suwilo. Keren sekali. Tetapi kami mengambilnya tidak dari YouTube teman-teman ya, melainkan dari akun Mas Jimmy Suwilo di TikTok ya. Intinya ya sangat menghibur dan kocak, dan dari sini kita mulai paham saat ini ada gelar baru yang disematkan kepada Abah ya, yaitu Mas Ketum Ormas. Ada. Ingat ya, katanya Caimin ya kan, saya punya teman ya kan, ingin bikin partai. Ketika ditanya, lo ngapain susah-susah bikin partai? Udah gabung aja dengan partai yang sudah ada. Saya ingin dipanggil Mas Ketum. Sekarang udah kesampaian teman-teman ya. Abah sudah mendapatkan gelar Mas Ketum Ormas ya, dengan warna kebesaran warna oranye ya, semacam penjinak tim rescue pemadam kebakaran. Lanjut. Bernama Koalisi Perubahan itu ya salah total. Kenapa Mas? Karena apa yang mau dirubah? Kalau tingkat kepuasan pemerintah dulu misalnya di DKI ini sebelum Mbak Vera stop nih. Dulu di DKI kan saya menjaga narasi juga. Waktu kita melawan dua pasangan lainnya, saya jaga narasi ini. Saya bilang kita nggak boleh, karena sebagian besar rakyat Jakarta itu meyakini efektivitas dari pemerintahannya Pak Basuki dan Pak Jarot. Saya bilang kita harus ada. Jadi misalnya program apa? KJP, kita teruskan KJP plus, KJS plus. Ya, inilah bukti bahwa orang-orang yang sebetulnya dekat dengan Abah itu nggak semuanya sengklek teman-teman ya, terutama yang barusan kita saksikan, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno ya, yang juga mantan Wakil Gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Abah pada Pilgub 2017 lalu ya. Tadi dia mengatakan bahwa ya salah lah perubahan, apanya yang dirubah? Kalau emang bener ya nggak usah dirubah gitu loh. Apanya yang dirubah? Jangan asal beda gitu kan? Iyalah. Kalau asal beda ya macam Abah itu ya kan, mau yang gedabrus nggak pernah bener ya kan. Tapi herannya masih aja banyak pengikutnya, bahkan dianggap nabi, coba bayangnya. Aduh, Imam Mahdi ya kan. Aduh, lanjut. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater.
Ya, inilah yang saya singgung, pada opening tadi teman-teman ya. Ini adalah pernyataan Abah ya. Saya tadi, bertanya-tanya, ini sebetulnya video lama apa baru ya gitu ya. Kayaknya lama, tapi kok nggak pernah nongol, saya kok nggak pernah ngelihat yang macam kayak gini, oh berarti ini video baru gitu kan. Karena saya juga terkaget-kaget, oh Abah kok sampai dikerubutin orang sebanyak ini gitu loh. Nggak biasanya kan settingan ya kan, seolah-olah dikerubutin oleh orang banyak padahal sebetulnya hanya segelintir aja. Kemudian, tim kameramennya itu, buzzernya itu mengambil gambar dengan sudut pandang yang seolah-olah Abah ini dikerubutin orang banyak gitu kan. Tapi yang barusan kita lihat ini kan bener-bener dikerubutin oleh orang banyak gitu loh ya kan. Nah ternyata ini kalau nggak salah ya tadi di acara, di dalam kampus ya kan, karena bajunya sama pada saat Abah berpidato di depan, para mahasiswa tadi ya kan, para mahasiswa lah ya kan. Nah cuma apa yang disampaikan oleh Abah ini yang menurut saya harus ya gimana teman-teman ya. Iya seharusnya janganlah seperti itu ya kan, apalagi apa yang Anda tuduhkan itu baru asumsi Anda sendiri gitu loh. Anda nggak bisa membuktikannya di pengadilan manapun termasuk di MK gitu loh. Jadi kalau kalah ya udah kalah ya kan, kalah pilpres kalah, kemudian, di pilgub nggak ada yang mengusung, ya udah nggak ada yang mengusung, jangan mencari kambing hitam karena faktanya ya kan, partai terbesar di Indonesia juga nggak mau mengusung elu pada Pilgub Jakarta. Aduh aduh aduh. Mungkin teman-teman, masih, ingat ya dengan pernyataan Abah beberapa waktu lalu terkait banjir ya kan. Nah saya ingin menghadirkan ulang ya kan, agar kita ini, tidak lupa gitu loh bahwa apa yang diomongkan oleh Abah ya kan, itu yang diomongkan 10 salahnya 11. Nah, bagaimanakah videonya omongan Abah beberapa waktu lalu? Ini dia, kita saksikan bareng-bareng. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Di mana air-air hujan yang jatuh di kawasan kita, jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Jadi kalau ada genangan air, kita harus menjawab pertanyaan sederhana. Apakah air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut? Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Ya, teman-teman ya. Udah tahu kan? Bahkan tadi mengatakan bahwa kesalahan fatal terbesar ya, yang dilakukan oleh pemerintah terkait wilayah Jakarta adalah membuat gorong-gorong raksasa, ya, big tunnel ya kan, grease tunnel ya kan, terowongan raksasa untuk membuang air ya, dari Jakarta ke laut gitu loh, dari wilayah Jakarta ke laut gitu loh, dari sungai-sungai yang meluap ke laut gitu loh. Jadi itu dianggap sebagai sebuah ya, keputusan, kebijakan, pilihan yang salah. Coba dilihat itu sekarang gimana ceritanya, air sebanyak itu mau dimasukin sumur resapan yang cuma sebesar, drum itu. Sumur resapannya memang banyak, tetapi cuma sebesar drum ya kan. Nah coba itu lihat, air yang meluap ya kan, yang di jalan itu mobil sampai macam kayak gitu tadi, rumah orang sampai macam kayak gitu. Gimana caranya memasukkan air dengan volume sebanyak itu, sebesar itu dalam waktu singkat? Mengingat wilayah Jakarta ini berada di bawah daratannya, di bawah permukaan air laut. Cerdas sikik lah bah, ya kan? Nah, orang yang ngomongnya selalu salah semacam ini ya, antara fakta dengan kenyataannya nggak benar, kok diperbolehkan masuk ke dalam kampus, tadi itu ya videonya. Kemudian ya ketika dia masuk ke dalam kampus, memberikan ceramah kuliah umum, bukanlah pengetahuan umum atau ilmu pengetahuan yang disampaikan, melainkan isinya adalah fitnah. Itu loh yang seharusnya itu, orang-orang macam kayak gitu harus dibatasi lah masuk ke dalam kampus itu, bahaya, ya toh. Lanjut.
Panggilan untuk putra-putri bangsa, yuk gabung. Hahaha, nggak sudi. Silakan gabung ya, anak-anak Abah silakan gabung ya. Yang penting kalian senang, ya kan? Iyalah, deklarasi dan pelantikan Dewan Pimpinan Pusat, ya kan? Iya, nggak apa-apa. Hak kalian untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, ya kan? Tapi kalau kalian minta para ternak Mulyono gabung, enak aja, nggak sudi, ya kan? Iya, kalau mau gabung gabung aja. Tapi jangan gini loh, jangan terlalu pede ya. Ini saya kasih bocoran ya. Abah pada saat Pilpres kemarin memang menduduki urutan kedua dengan perolehan suara 24% ya. Tetapi lu harus ingat, pemilih Abah cuma 1%. 23% itu pemilih Caimin, warga Nahdien ya. Orang Jawa Timur yang merupakan kader PKB. Udahlah. Mau bikin partai perubahan, partai delosoran ya kan, kemudian ormas ini, ormas itu, nggak bakal laku. Udahlah percaya ya. Lanjut. Selamat untuk organisasi masyarakat Gerakan Rakyat. Ini ormas gak kaleng-kaleng bos. Acara deklarasi dan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP-nya kemarin disaksikan langsung dan juga dapat pengarahan dari Pak Anies Baswedan. Keren dong. Gue juga kemarin hadir sebagai salah satu yang dilantik. Karena alhamdulillah gue diberi kepercayaan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Badan Humas, Media dan Digital Gerakan Rakyat. Jujur ya, di acara kemarin itu, gue sempat terharu dan menitikkan air mata loh. Iya, karena lo semua tahu kan, dari konten-konten gue, bahwa dari awal itu gue konsisten mendukung perjuangannya Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dulu gue melakukan perjuangan itu sendirian, tapi sekarang gue berjuang bersama-sama dengan keluarga baru gue di Gerakan Rakyat. Sebuah keluarga besar yang kemarin resmi dilantik dengan Pak Anies sebagai saksinya. Jadi ya gimana gue nggak terharu. Lo semua juga tahu lah, kalau konten-konten gue selama ini banyak banget yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Nah, di Gerakan Rakyat juga sama. Karena di Gerakan Rakyat, kami hadir untuk bersama-sama berjuang mengkritisi pemerintah. Dan juga untuk memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Gerakan Rakyat hadir untuk terus aktif mengawal demokrasi Indonesia dan memastikan bahwa pemerintah dan kebijakan publik tetap berpihak kepada kita, rakyat Indonesia. Jadi kita berjuang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Tapi perjuangan bersama untuk meraih Indonesia yang lebih baik bagi semua rakyatnya itu bukan perjuangan yang singkat, melainkan sebuah perjalanan estafet yang panjang, yang membutuhkan peran serta dari semua komponen bangsa, khususnya kalian, rakyat Indonesia. Karena ayolah kita jujur, bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik aja. Jadi ayo, sini, gabung sama kami. Ayo, kita satukan kekuatan kita, tenaga kita, pemikiran kita. Buat siapa? Ya buat kita semua, buat anak cucu kita, buat Indonesia kita tercinta. Udahlah. Udah cukup, kita kemarin cuma jadi penonton atau sekedar jadi komentator doang. Ini udah saatnya kita semua menjadi pemain yang ikut menentukan mau kemana arah bangsa ini menuju. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk ikut serta menentukan arah tujuan bangsa ini. Bukan hanya berhak loh, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan bahwa arah tujuan bangsa ini tetap berada dan tetap menuju ke tujuan awal cita-cita bangsa ini. Sebagaimana sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini dulu. Sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ayo, gue mewakili Gerakan Rakyat, mengundang dan mengajak kalian semua untuk ikut bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat. Dimanapun kalian berada, di seluruh penjuru tanah air, maupun di belahan dunia lain sekalipun. Karena syaratnya untuk bergabung menjadi keluarga besar Gerakan Rakyat hanya satu kok, yaitu warga negara Indonesia. Gimana caranya kalau mau gabung? Udah gue tulis di deskripsi video ini. Jadi,
Kalian semua gue tunggu ya. Dan kita akan bersama-sama berjuang demi Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan bagi semua. Amin. Gerakan rakyat, gotong royong untuk Indonesia. Gerakan rakyat, Indonesia menyala. Salam semangat antitesa 24. Iya, selamat Bang ya, selamat ya. Selamat, iyalah. Sesama warga negara Indonesia, walaupun dari wajahnya Anda merupakan ya berasal dari suku yang mungkin bukan asli Indonesia, nggak masalah ya. Ya karena kita sama-sama warga negara Indonesia, kita bersaudara ya. Anda bikin masuk ke dalam ormas gerakan rakyat, kemudian ormasnya itu dideklarasikan, kami ucapkan selamat ya kan. Iya, selamat apa Bang? Selamat jalan. Ya bukanlah, jangan macam kayak gitu, ya kan. Biarkanlah mereka bersenang-senang dulu, ya kan. Katanya bukan ormas kaleng-kaleng, deklarasinya aja dihadiri oleh Abah, mantan calon, Presiden Republik Indonesia nomor urut 2, ya kan. Iyalah, hebatnya di mana? Nggak ada yang hebat, ya kan. Loh kok nggak hebat Bang? Kan dihadiri oleh Abah. Gimana nggak dihadiri oleh Abah, ya kan? Lu kira ini ormas yang menginisiasi bukan Abah gitu? Terus pendananya bukan Abah? Abah yang nyarikan, memang bukan uang dari Abah, tapi Abah yang mencarikan donatur. Kayaknya macam kayak gitu, ya kan? Karena rencananya akan dijadikan kendaraan bagi Abah untuk 2029 mendatang. Awalnya ormas, tahun 2027 atau 2028 akan diubah menjadi partai. Kalau berhasil, ya kan? Kalau isinya banyak, kalau pengikutnya banyak. Kalau ternyata pengikutnya macam kayak Partai Umat, Partai Negoro, ya nggak jadilah. Aduh, nggak masalah ya, lanjutkan ya. Ormas Gerakan Rakyat, selamat ya, lanjutkan perjuangan Anda. Yang penting kalian senang ya. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang anak Abah yang memuji-muji ormas gerakan masyarakat ya yang baru saja dideklarasikan ya, karena dihadiri oleh Abah. Dia berpikir bahwa organisasi itu bukanlah organisasi kaleng-kaleng. Ya iyalah, ya kan? Dihadiri Abah, wong Abah kok yang menginisiasi dan mencarikan dana. Kalau nggak Abah yang mendeklarasikan nggak hadir, orang nggak bakal tahu bahwa itu adalah organisasi yang diinisiasi oleh Abah. Abah sengaja hadir untuk memberikan pesan kepada para pendukungnya di seluruh Indonesia agar ikut bergabung ke organisasi masyarakat gerakan rakyat ini. Tapi nggak masalah lah ya, kebebasan berkumpul, berserikat ya, menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang ya. Silakan aja dilanjutkan, yang penting kalian senang. Aduh, tapi sekali lagi ya, jangan dipikir masyarakat nggak tahu, ya kan? Iya, jangan berharap banyak lah, ya. Kalian akan mendapatkan banyak perhatian masyarakat. Ingat loh ya, Abah dapat 24%. Dalam pemilu kemarin, itu 23% adalah kaum Nahdien, pemilih Caimin. Jadi pemilih Abah itu cuma 1% dari 24% itu, ya. Iya. Oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang Abah ya, yang sudah lama tidak nongol dan tadi tiba-tiba muncul di universitas menyampaikan kuliah umum yang isinya menurut saya bikin ngelus dada gitu ya. Ya, tapi gimana lagi? Masih banyak universitas-universitas yang membuka ruang ya bagi orang-orang yang macam kayak gitu. Ya kita tahu sendiri kan, Roti Gulung itu keluar masuk universitas untuk memberikan kuliah umum. Padahal dia S1 ya kan. Kampus itu memiliki aturan dosen itu minimal S2. Lah, yang memberikan kuliah umum lulusan S1. Yang diomongkan ngalor ngidul. Nah, bagaimana mahasiswa ini akan mendapatkan ilmu yang baik kalau yang memberikan ilmu adalah orang-orang yang macam kayak gitu. Aduh, nggak ngerti dah. Ya teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf
Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.